menurut kami ya itu lebih layak ke Ibu Inara. Tujuan kita meminta Hadona itu kan agar tumbuh kembang anak di kemudian hari itu bisa. Setelah minggu lalu kubu Inara Rusli mengajukan 11 tuntutan terhadap Virgon. Mulai dari nafkah mut'ah dan anak puluhan miliar rupiah. Hak asuh anak. Dan juga meminta jatah royalti lagu ciptaan Virgon yang terinspirasi dari Inara, senilai miliaran. Nggak cuma menolak tuntutan yang diajukan Inara, kubu Virgon juga ngotot menuntut hak asuh ketiga anaknya jatuh padanya. Langkah Virgon menuntut hak asuh seakan menghindar dari tuntutan uang nafkah anak yang dipatok Inara sebesar 11 miliar rupiah. Sesuai yang dia omongin sama Bang Virgon waktu itu, jadi kita akan meminta hak Hadona atau hak pemeliharaan anak ke kita tiga-tiganya. Di dalam pasal 105 pembelaan kemisahan kan jelas bahwa anak yang di bawah 12 tahun itu di huruf A-nya diberikan kepada ibu. Kemudian di huruf B-nya ada kondisional sudah mumais atau belum mumais gitu. Nah, menurut kami ya itu lebih layak ke Ibu Inara. Tujuan kita meminta Hadona itu kan agar tumbuh kembang anak di kemudian hari itu bisa ya bahagia lahir batin. Jadi kepentingannya bukan kepentingan di kita, bukan kitanya egois, bukan kita untuk kepentingan anak, semata-mata untuk kepentingan anak. Tak kalah panas dengan Virgon versus Inara, sidang perceraian Sandi Aulia David Herbowo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berlangsung sengit. Bagaimana tidak? Setelah pekan lalu, sidang tertunda lantaran kubu Sandi Aulia gagal menghadirkan saksi. Rabu kemarin, kakak kandung dan manajer Sandi Aulia blak-blakan terkait prahara rumah tangga Sandi dan David yang menikah 12 Desember 2011 lalu. Belakangan ini putra musisi Ferdy Eleman, Renaga Tahir, jadi perbincangan publik lantaran ditunda nikah dan menelantarkan anaknya yang berusia 2 tahun.
Bahkan Renaga dituding mempersulit pengurusan identitas sang putri. Renaga diduga tak mau bertanggung jawab gara-gara kepincut wanita lain. Nama Acha Husna pun ikut terseret arus perselingkuhan yang dilakukan Renaga. Kehidupan kitanya terlalu diinin banget gitu. Aga yang paling males tuh kalau nggak males sih, sebenarnya biasa aja. Cuma maksudnya kayak kehidupan Aga, hubungan Aga sama entar sama pacar atau kayak gimana, itu bener-bener yang mereka tuh pada ikut campur gitu. Kritikan itu yang lebih sopan lagi, jangan yang kayak kata-kata yang bikin orang sakit hati kan. Benar. Tahu kan orang benar. itu pada saat kalian kritik itu sakit hati apa enggak? Karena kalau kalian bikin orang sakit hati itu Tuhan yang balas. Tak terima disebut sebagai pelakor, Acha pun berniat akan melaporkan hal tersebut jika nama baiknya kian tercoreng. Bahkan Acha mengaku siap jika dipertemukan secara langsung dengan istri Renaga. Kalau itu mungkin kedepannya bakal ngelihat ini klarifikasinya selesai sampai kapan. Kalau emang makin membuat opini yang nggak betul, ya udah pasti dilaporin. Kalau makin buat image-nya itu negatif. Dan udah sama istri gitu. Siap kalau lebih bagus kalau misalnya ada. Ditipu Besti, Mpok Alpa berharap uangnya lekas balik. Komedian Mpok Alpa mengaku menjadi korban dugaan dan penggelapan yang dilakukan sahabatnya sendiri. Atas dugaan tindak pidana itu, Mpok Alpa mengalami kerugian sekitar 1,5 miliar. Buntut dari permasalahan tersebut, Mpok Alpa membuat laporan ke polisi. Apalagi selama ini Mpok Alpa menilai tidak ada itikat baik dari sahabatnya itu. Susah dari mana? Mungkin karena nomornya nggak dikenal kali ya gitu. Kalau mau berurusan masalah hitung-hitungan, kadang gue udah serahin ke lawyer gue gitu aja sih. Sekarang berantem nggak ada berantem sih, cuma nyentil aja sebenarnya. Hak gue gitu loh, ngerti nggak sih? Pengen ini hak gue nih, ada berapa sih duit gue gitu loh. Pengeluaran duit gue ada berapa sih, ya namanya kita kerja 3 tahun nggak kelihatan ya. Kita kan ngerasain bang, nggak megang duit sama sekali bang. Dan kini, sepeninggal Alman Al-Farisi atau Koh Ahong masih menyisakan tanda tanya tentang kasusnya itu. Sulastri hanya bisa pasrah, menyerahkan sepenuhnya kasus hukumnya tersebut kepada kuasa hukumnya. Kalau untuk masalah ini, aku udah serahin semua sama kuasa hukum semua. Karena kan sama ini kan aku hanya cuman lagi diam aja. Kita nggak mau cari ribut, kita nggak mau cari apa, karena aku dasar awalnya nggak pernah ribut. Aku selalu bilang aku nggak pernah ribut dan aku nggak pernah mau ribut. Andaipun dia yang mau seperti ribut, itu urusan dia, biarin aja gitu. Biar nanti yang kuasa hukum aku aja yang gimana baiknya seperti apa, nanti biarin aja. Kasusnya itu sendiri sempat tertahan lantaran Sulastri masih merawat dan menunggu proses penyembuhan Koh Ahong. Diungkapkan sampai dengan saat ini belum ada ucapan atau permintaan maaf dari Mpok Alpa. Sejak Bapak sakit nggak ada sama sekali ada pembahasan itu, karena kita fokus dengan Bapak. Kemarin kan kita pengen Bapak baik-baik aja, Bapak insya Allah sehat, tapi Allah berkehendak lain.
Sebagai diketahui, Mpok Alpa melaporkan sahabatnya itu atas tuduhan penipuan dan penggelapan dana Mpok Alpa hingga mengalami kerugian. Ya nggak apa-apa, kita terimain aja, kita terima. Mereka mau ngomong apa, intinya jangan ngalor ngidul, kita mah di intinya aja gitu. Mpok Alpa menanggapinnya ya udah nggak apa-apa, itu hak dia. Yang sebelah mana kan lu juga tahu. Elah pakai nanya balik gitu. Pokoknya intinya Mpok di sini cuma menegaskan duit Mpok yang udah masuk berapa, pengeluaran sudah habis berapa. Kalau emang ada sisanya dibalikin aja, gitu aja sih. Kasus tersebut bermula saat Mpok Alpa menitipkan uang kepada Sulastri untuk membangun rumah. Karena Sulastri adalah bagian perencanaan dari usaha bangunan milik almarhum Koh Ahong. Dan Sulastri telah membangunkan rumah untuk Mpok Alpa. Namun tak sesuai harapan Mpok Alpa. Prosesnya masih pemeriksaan dari saksi ke saksi gitu aja. Enggak Neng, gue mah nikmatin aja. Karena kan viral ini bukan kita yang dibuat-buat. Gue orangnya apa adanya. Itu hak gue seperti itu, hak dia seperti apa nggak apa-apa. Kita nikmatin aja ya.